Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel ini. Di video ini saya akan coba men-sharing kepada teman-teman semua satu permasalahan yang umum terjadi di bangunan yang kita tempati, mau itu rumah tinggal atau kantor atau apapun, apartemen. Ini problem yang biasa terjadi, dan sekarang saya bersama dengan teman saya yang beliau ini adalah seorang arsitek dan juga arsitek rancang bangun yang berpengalaman dalam membangun dan mendesain rumah. Nah, mungkin kita bisa tanya ke beliau apa solusinya dari permasalahan ini. Yuk, kita sama-sama lihat videonya. Halo bro. Halo bro. Bro, gue tuh pengen nanya, ini ada satu permasalahan di rumah gue. Yang kayak lu bisa lihat tadi, itu di lantai, di plafon ruang tamu, itu sudah agak bolong bro. Kayak itu ada kebocoran di nut lantai kamar mandi. Kira-kira bisa lu bantu nggak, harus gimanain lantai kamar mandinya? Ya, itu masalah yang umum terjadi bro. Biasanya itu ada nut di kamar mandi kita itu yang retak atau pecah. Ya bener bro, itu nutnya itu udah pernah dicor ulang beberapa kali, tapi tetap aja bocor lagi. Ada solusi yang tuntas nggak dan permanen nggak ya kira-kira? Ya ada bro, dan insya Allah permanen ya. Solusinya itu ada dua, yaitu pertama tadi yang kayak gue bilang, itu kita tuh mengecor dengan semen khusus yang sifatnya waterproofing. Dan yang kedua itu yang sekarang ini gue lakukan adalah dengan mengecor dengan resin. Nah, itu kenapa dengan resin? Karena resin itu pertama dia itu bisa menempel ke ke semua media. Dan dia itu kalau keras itu udah kayak batu kerasnya. Dan itu dia itu anti bocor dan tahan panas. Dan ini yang pengen gua share ke lu dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, ini sip nih. Oke teman-teman, langsung aja kita simak gimana cara mengatasi kebocoran lantai kamar mandi secara permanen dan tuntas. Langsung aja disimak. Cekidot. Oke teman-teman, untuk mendapatkan solusi permanen dan hemat agar lantai kamar mandi kita tidak akan bocor selamanya lagi, kita perlu menyiapkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah lakban kertas. Cukup yang lebarnya itu 2,5 cm aja, atau kalau mau yang lebih lebar juga lebih bagus. Lakban ini teman-teman bisa dapatkan dengan murah, bisa dibeli di toko material atau tempat-tempat fotokopian. Harganya itu berkisar antara 5-7 ribu rupiah per roll. Nah, buat apa lakban ini? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Bahan berikutnya yang harus teman-teman siapkan adalah resin itu sendiri sebagai aktor utamanya. Resin cair ini bisa teman-teman dapatkan dengan mudah di toko-toko material. Biasanya mereka sudah menyiapkan dalam kemasan botolan 1 liter dengan harga kisaran antara 90-100 ribu rupiah per liter. Atau kalau teman-teman ingin mendapatkan dengan jumlah yang lebih banyak, resin cair ini bisa teman-teman beli di toko-toko kimia terdekat, yang biasanya itu mereka menjual dengan harga yang relatif lebih murah. Oh ya teman-teman, kalau kita membeli resin cair itu sudah sepaket dengan pengerasnya ya. Pastikan ini jangan sampai ketinggalan, karena tanpa pengeras ini resin cair hanya akan jadi cairan biasa. Yang berikutnya kita butuh botol bekas, jangan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Botol ini akan digunakan sebagai media pencampur antara resin cair dan pengerasnya. Yang berikutnya kita butuh alat pengaduk. Karena botol yang saya pakai di sini itu botol bekas kopi yang mulutnya itu relatif kecil. Alat pengaduk yang saya pakai di sini adalah sumpit bekas makanan yang biar panjang dan bisa masuk ke dalam mulut botol. Oke teman-teman, langsung aja kita praktekin gimana cara ngecor nut lantai kamar mandi kita dengan menggunakan resin. Yang pertama, kita membagi resin cair dan pengerasnya menjadi 4 bagian dengan menggunakan spidol permanen. Ini perlu dilakukan karena sifat resin itu kalau sudah dicampur dengan pengeras akan sangat cepat mengerasnya. Jadi, kalau langsung dicampur tanpa dibagi dulu, resin akan keburu mengeras sementara nut lantai belum seluruhnya tercor. Ini tentu saja akan memakan waktu dan yang pasti biaya akan lebih membengkak. Di sini teman-teman bisa lihat, saya mengukur ketinggian volume resin cair dengan pengerasnya dengan menggunakan penggaris dan kemudian membaginya menjadi beberapa bagian. Teman-teman bisa membaginya menjadi 3, 4, atau 5 bagian, tapi di sini saya membaginya menjadi 4 bagian. Langkah selanjutnya adalah menutup sekeliling nut keramik lantai kamar mandi dengan lakban kertas yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Tentu saja nut tersebut harus kita bersihkan dulu dari kotoran. Kalau lantai kamar mandinya masih memakai keramik lama,
Semen pengisi nut sebaiknya kita angkat dulu untuk membuat rongga yang cukup agar resin bisa menempel dengan kuat. Jangan langsung dicor dengan resinnya. Lalu kenapa memakai lakban kertas? Karena lakban kertas itu gampang dibuka kalau pekerjaan sudah selesai dan tidak akan meninggalkan bekas lem. Kenapa harus ditutup lakban dulu, nggak langsung dituangkan resin aja? Karena teman-teman, sifat resin ini kan cair. Jadi kalau nggak ada pembatas, cairan resin akan melebar kemana-mana. Kalau terinjak kaki, akan meninggalkan tapak kaki di mana-mana. Akibatnya lantai keramik justru akan menjadi jorok, dan yang paling parah akan sangat susah dibersihkan kalau resinnya keburu kering. Oke teman-teman, lakukan proses ini sampai seluruh keliling nut keramik tertutup lakban. Dan kalau sudah tertutup lakban, resin sudah siap dicor di lantai keramik yang akan kita aplikasikan. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita mulai pengecorannya. Resin cair yang sudah dicampurkan pengeras tadi, kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita siapkan sebelumnya dan lalu diaduk. Cukup sekitar 10 adukan, jangan terlalu lama, agar resinnya nggak keburu cepat mengeras. Setelah itu kita tuangkan cairan resin ke nut keramik lantai yang sudah dibatasi lakban kertas. Di sini kuncinya teman-teman. Jadi saat menuangkan resin yang sudah dicampur pengeras tadi, jangan terlalu santai karena takut resinnya keburu mengeras. Tapi juga jangan terlalu terburu-buru, biar resinnya nggak belepotan kemana-mana. Setelah cairan resin dituangkan ke nut keramik, lalu kita ratakan agar setelah kering, resinnya itu rata dengan keramik lantai. Teknik pengecoran nut lantai keramik dengan menggunakan resin ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan apabila kita menggunakan semen. Kalau menggunakan semen, kita itu cenderung bisa lebih santai dan akan lebih gampang mengelap dan membersihkan lantai kalau misalnya tertutup semen. Dan yang nggak kalah penting juga, waktu menuangkan cairan resin, kita harus berhati-hati dan pastikan cairan resin tersebut tetap berada di area lakban dan jangan sampai mengenai lantai keramiknya. Oh ya teman-teman, teknik ini bisa juga diaplikasikan ke lantai berbahan granit atau batu alam atau bahan lainnya. Nah teman-teman, inilah penampakan resin yang sudah keburu mengeras sebelum pengecoran selesai. Itulah sebabnya kenapa tadi di awal saya menyarankan agar resin dan pengerasnya kita bagi menjadi beberapa bagian, agar resin tidak terbuang dan biaya tidak menjadi boros. Oke teman-teman, pengecoran nut keramik lantai kamar mandinya sudah selesai. Resin sudah sepenuhnya rata masuk ke dalam nut. Sekarang kita tinggal menunggu resin kering 100%. Biasanya normal resin akan mengering dalam waktu beberapa jam saja. Tapi di sini saya menyarankan menunggu sekitar 24 jam. Lebih lama lebih baik lagi. Karena apa? Karena bisa jadi waktu pencampuran antara resin dan pengeras itu tidak rata takarannya. Jadi kalau nggak terlalu urgent, kamar mandi jangan dipakai dulu. Oh ya, selama proses pengeringan, lakban dibiarkan saja dulu teman-teman ya, menempel dan jangan buru-buru dicabut atau dibuka. Dan teman-teman semua, inilah hasilnya, pengecoran nut lantai keramik dengan menggunakan resin. Cara ini sudah saya praktekkan di tempat lain dan sejauh ini masih menunjukkan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan buat teman-teman yang rumahnya barangkali atau apartemen, atau kosan, atau kantor, atau ruko yang mengalami masalah yang sama, nut lantai kamar mandinya itu rembes dan bocor sampai ke plafon ruangan yang ada di bawahnya. Mudah-mudahan cara ini bisa jadi solusi yang permanen. Selamat mencoba! Oke teman-teman semua, itu tadi video bagaimana cara mengatasi kebocoran yang terjadi di nut lantai kamar mandi kita yang biasanya itu merembes kemana-mana. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikan. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Dan kalau pengen interaksi, kita bisa interaksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya dengan video-video yang mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, lebih menarik dan lebih keren lagi di channel ini. Sampai ketemu dan salam Asitherium.